bahwa mencari ilmu seperti hanya kita akan memakan buah yang tidak tahu isinya, yang tidak tahu rasanya. Misalkan buah durian. Ada seseorang yang tidak kenal durian seperti apa, kemudian isinya seperti apa, rasanya seperti apa. Seperti hanya kita mencari ilmu. Kita kalau hanya diceritakan ilmu seperti itu, hasilnya seperti ini, kemudian caranya seperti ini, gunanya seperti ini. Apabila tidak menjalankan, maka kita hanya bisa membayangkan dan hanya bisa melamun saja. Iya, Pak. Maka di dalam pencarian ilmu kita gambarkan seperti buah durian. Hingga apabila ada orang yang tidak tahu durian, ternyata mereka, oh durian ternyata lapisan luarnya itu berduri. Artinya mereka nggak hanya dengan buah durian seperti apa, seperti ditunjukkan, inilah durian. Setelah kita tahu bahwa durian ternyata lapisan luarnya berduri-duri. Hingga apabila kita akan makan saja sudah kesakitan kena runcing-runcing atau dengan apa lancipan-lancipan buah durian tadi. Artinya buah durian adalah buah yang sangat mahal dan merupakan buah yang sangat mewah bagi masyarakat rendah. Sehingga orang yang ingin menggapai yaitu cita-cita makan durian tentu akan kesulitan karena harganya mahal. Seperti hanya orang yang menggapai dengan ilmu yang tinggi, maka mereka juga akan kesulitan. Namun apabila mereka punya niat, ketekatan yang sungguh-sungguh, mereka akan menjalankan dengan senang hati dengan mudah. Dan durian yang berduri itu mereka bersusah payah untuk mencari bagaimana caranya untuk membelah durian, membuka durian. Tentu durian pasti ada rahasianya. Kalau kita membuka durian hanya pakai pisau atau pakai misalkan benda tajam, ngabur saja kita juga kesulitan. Ternyata kalau pedagang durian mereka dengan mudah untuk membuka karena mereka pengalaman untuk membuka durian. Isinya bahwa membuka durian itu juga tidak mudah. Setelah dibuka durian, ternyata rasanya harum. Seperti halnya kita mempelajari ilmu, setelah kita mempelajari ilmu, masih awalnya kita kesulitan, artinya kesulitan kita diperintahkan untuk menjalankan kebaikan, diperintahkan kita untuk bersedekah, diperintahkan kita berbaik kepada orang, diperintahkan untuk menolong orang, diperintahkan untuk menjalankan puasa, melek, dan sebagainya. Itu kan merupakan hal-hal yang menyakitkan, seperti halnya membuka buah durian tadi. Membuka buah durian atau memecah buah durian, kita sudah kena durinya. Gambarnya seperti, setelah ilmu dibuka, sedikit demi sedikit merangkak demi langkah satu, langkah dua, langkah tiga berikutnya, ternyata buah durian itu ketemu dan buah durian itu bisa diambil dan dimakan. Setelah buah durian dimakan, maka orang tersebut bisa merasakan ternyata buah durian itu enak rasanya. Ternyata buah durian itu enak rasanya. Setelah buah durian diambil satu biji kemudian dimakan, tentu tertinggal yang namanya biji atau peloknya, itu namanya pongge. Pongge kalau bahasa Jawanya dikatakan pun kepangge. Artinya ilmu apa saja apabila sudah ketemu maka tidak ada sulitnya. Ilmu apapun apabila sudah ketemu kuncinya maka akan mudah digapai. Ilmu apapun apabila sudah ketemu kuncinya maka bisa dipakai untuk segala berbagai cara. Sehingga orang memiliki kesaktian, kekawaskitan, orang punya kelebihan karena mereka sudah menemukan inti sarinya ilmu. Karena mereka memakan durian, setelah duriannya dimakan tertinggal biji durian yang namanya pongge, artinya pun kepangge, artinya sudah ketemu ilmu itu, sudah ketemu bahwa durian terasa enak dan di tengah-tengah durian ternyata ada biji durian yang dinamakan pongge, artinya pun kepangge. Ada kata-kata orang, saya sekat dulu teman-teman, bahwa orang dulu mengatakan ilmu kui angele yang durung ketemu, tapi yang wis ketemu itu gampang. Jadi ilmu kanthi laku, ilmu angele yang urung ketemu. Sehingga kita pecah di sini bahwa apabila ilmu belum dipecahkan atau ilmu belum dikerjakan atau dihayati dan diamalkan, kita membayangkan dengan susah payah. Namun apabila ada ketekatan yang besar, rawe-rawe atas malam-malam butuh, hingga kita beranikan diri, kita dengan semangat yang besar, kita dengan niat yang sungguh-sungguh, ibarat rawe-rawe buat malam-malam butuh, maka apabila dipelajari, apa dijalankan, maka ilmu juga bisa digapai oleh siapapun, asalkan dengan dasar niat dan semangat, dengan tujuan yang pasti tinggi. Hingga segala ilmu apapun itu, apabila kita lunya-lunya atau kelonyotan atau kita tidak semangat, tidak sungguh-sungguh, maka ilmu itu pun juga tidak akan bisa kita gapai. Karena niat kita saja sudah tidak sungguh-sungguh, maka tidak tercipta hal-hal yang kita inginkan. Tapi apabila sungguh-sungguh, maka akan bisa terciptakan apa yang kita harapkan. Sehingga apabila kita berbicara tentang ilmu kuno, memang benar yang dikatakan dulu bahwa ilmu kuno sangat bertele-tele, melelahkan dan menyengsarakan. Namun sengsara akan membawa kenikmatan. Sehingga rata-rata orang sukses, rata-rata orang-orang berjaya, orang-orang yang punya kelebihan kelas tinggi, mereka menjalankan dengan
menjalankan dengan susah payah, menjalankan dengan kesengsaraan, namun mereka setelah memiliki ilmu, maka ilmu bisa dipakai untuk kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga letaknya orang yang memiliki ilmu kelas tinggi, maka mereka akan punya kemenangan di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Yang penting ilmu yang kita dapat tentu ilmu yang bermanfaat bagi kemanusiaan, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Hingga apabila ilmu yang kita pelajari nanti akan menyengsarakan manusia, akan menyakitkan orang, atau ingin menyengsarakan orang, ilmu yang akan menyesatkan dalam kehidupan kita, ilmu seperti itu, ilmu seperti itu, maka dari nenek moyang kita dilarang, tidak boleh dikerjakan. Hingga nenek moyang kita selalu memberikan acuan bahwa mencari ilmu yang baik, jangan ilmu persijatan atau ilmu kesengsaraan. Carilah ilmu yang bisa untuk menolong diri kamu sendiri dan bisa untuk menolong orang, terutama di dalam kehidupan di dunia ini. Syukur bagi apabila bisa dipakai untuk di alam bekal nanti, seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Gendul Joko Montro. Terus kemudian ada pertanyaan lagi Mbak ya. Di masa ini Mbah, banyak sekali anak-anak muda yang justru malah berminat mempelajari ilmu-ilmu peninggalan nenek moyang atau ilmu-ilmu peninggalan leluhur. Tapi kalau kita lihat itu seperti lakunya mereka ya, tirakatnya mereka itu tidak sesuai dengan orang-orang dulu. Apakah itu benar-benar ilmu yang mereka pelajari dari nenek moyang, atau dalam arti apakah itu ilmu yang sama yang dipelajari nenek moyang atau beda Mbak? Ya, yang jelas kita tidak usah harus persis seperti aslinya, karena kalau kita memburu dengan aslinya kita justru tidak akan mempelajari. Sehingga sekarang sudah ada kata-kata yang semerbak dimanapun di media cetak atau media elektronik yang menyatakan wong Jawa ojo lali karo Jawane. Dan banyak sekali kata-kata bahwa pribumi bangkit, orang Nusantara harus bangkit. Itu artinya yang dimaksud di kata-kata di situ bahwa muncullah orang-orang asli, orang pribumi yang mana mereka memiliki leluhur, memiliki nenek moyang, dan tentu tidak ada salahnya kita sebagai orang Nusantara, kita sebagai orang pribumi, kita sebagai orang Jawa khususnya, kita tidak ada salahnya untuk yaitu mengagumkan atau betul kita untuk menghormati kepada nenek moyang kita yang telah memberikan sesuatu kepada kita, termasuk kita diberikan dengan kehidupan seperti tanah, rumah, diberikan kecerdasan, kepintaran. Ya intinya dalam apa yang kita katakan dan kita sampaikan, kita hanya eman-eman dan kita tidak berharap bahwa orang pribumi atau orang Nusantara ini akan hilang budaya dan adanya dan akan hilang sejarahnya dan posisinya, hingga kita ini adalah benar-benar dilahirkan di Nusantara, yang mana kita berkewajiban untuk melestarikan seni budaya termasuk adat dan sebagainya, dan kita berhak dan kewajiban untuk menjaga negara ini agar negara ini aman, tentram, bahagia dan mulia tinata. Hingga jangan sampai kita hidup di Nusantara justru kita malah memperuncing masalah, kita membuat ibu di suatu negara, karena kita akan susah sekali apabila kita nanti akan membuat onar-onar di dalam sebuah negara, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di tengah-tengah negara, sehingga kita berkewajiban untuk menjaga negara ini agar negara ini aman dan kehidupan kita bisa tentram. Tata caranya yaitu kita jangan lupa dengan leluhur kita, jangan lupa dengan sejarah kita, jangan lupa kacang ojo lali kalau contohnya, kacang ojo nanti ningkani lanjaran. Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai keturunan nenek moyang, kita selalu menghormati apa yang ditinggalkan di negara ini, apa yang diberikan sesuatu kepada kita, tetap kita melestarikan, dan kita selalu menghormati dan mengagungkan atas perjuangan nenek moyang kita. Kita tidak punya pikiran yang neko-neko, hanya kita saja agar Nusantara ini terjaga rapi, Nusantara akan rukun bersatu, dan Nusantara akan terbentuk negara NKRI yang mana kita akan diajak ke sebagai negara yang maju, yang tercukupi, adil dan merata. Itu cita-cita kita. Sehingga di dalam tengah-tengah keramaian zaman, di dalam kemajuan negara atau dunia, namun jati diri kita sebagai orang Nusantara jangan sampai lenyap, jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Itu yang perlu kita tekankan. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman kita yang menonton atau yang memberikan pertanyaan. Semoga jawaban ini bisa memuaskan atau sesuai dengan ekspektasi panjenengan. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Mbah Gendul, sebelum kita tutup Mbah, ada yang ingin jenengan sampaikan Mbah? Berkali-kali kita mengadakan konten yang beraneka ragam, baik budaya, tutur kata, kemudian kawruh, kemudian ada hal-hal yang lain, yang intinya kami cinta Nusantara dan kami cinta nenek moyang. Tapi kami tidak ingin bahwa sejarah nenek moyang dan peninggalan nenek moyang akan hilang begitu saja. Itu kewajiban kita untuk menjaga. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, terus ikuti konten Mbah Gendul Joko Montro, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.